Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan di antara pernyataan tentang metode ilmiah berikut, manakah pernyataan yang tidak tepat. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah dari metode ilmiah adalah seperti berikut. Yang pertama adalah, langkah pertama adalah mengidentifikasi atau merumuskan masalah. Metode ilmiah dimulai dari mengidentifikasi atau merumuskan masalah dengan cara mengamati masalah yang terjadi di lingkungan sekitar atau dari literatur. Beberapa masalah yang bisa dirumuskan bisa diperoleh dari hasil observasi atas gejala yang berulang. Berdasarkan pengertian metode ilmiah, maka untuk pernyataan A adalah benar, yakni metode ilmiah merupakan metode yang biasa dipakai oleh para ilmuwan dalam memecahkan masalah. Dan berdasarkan langkah metode ilmiah yang pertama, yakni mengidentifikasi atau merumuskan masalah, dapat disimpulkan bahwa pernyataan B adalah benar, yakni perumusan masalah dapat merupakan hasil dari observasi atas gejala yang terjadi secara berulang. Langkah selanjutnya adalah mengkaji literatur atau menyusun dasar teori. Hal ini dilakukan setelah membuat rumusan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel atau jurnal ilmiah tentang topik yang akan diteliti. Langkah yang ketiga adalah mengajukan hipotesis, di mana hipotesis merupakan jawaban sementara atau prediksi dari rumusan masalah yang telah dibuat. Maka, berdasarkan urutan langkah-langkah metode ilmiah berikut, jawaban C adalah salah, di mana hipotesis dapat dirumuskan lebih dahulu sebelum masalah ditemukan, di mana yang benar adalah seharusnya hipotesis dirumuskan setelah masalah ditemukan. Maka jawaban C adalah salah. Langkah yang keempat adalah menguji hipotesis. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dibuat, dapat dilakukan berbagai pendekatan seperti observasi secara langsung atau melalui eksperimen atau percobaan. Dalam melakukan eksperimen, perlu untuk menentukan variabel penelitian dan menetapkan prosedur kerja. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil eksperimen yang dilakukan. Ada tiga jenis variabel, di mana variabel yang pertama adalah variabel bebas, yakni variabel yang sengaja dibuat tidak tetap dan menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Yang kedua, ada variabel terikat, yakni variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yakni variabel yang sengaja dibuat tetap agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Sedangkan pengertian dari prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja eksperimen yang terperinci dan runtut. Sehingga berdasarkan langkah menguji hipotesis, untuk pernyataan D, penentuan jenis variabel merupakan bagian penting dalam merancang eksperimen adalah benar. Berikutnya, langkah metode ilmiah yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data. Data-data yang diperoleh dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram untuk memudahkan analisis. Saat mengolah dan menganalisis data, para peneliti menggunakan dasar teori yang menjadi rujukan. Terakhir, langkah yang keenam adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah kegiatan merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, diputuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Berdasarkan langkah yang kelima, untuk pernyataan E, klasifikasi atau pengelompokan merupakan salah satu kegiatan pada proses analisis data adalah benar. Sehingga, di antara pernyataan tentang metode ilmiah berikut yang tidak tepat adalah C, yakni hipotesis dapat dirumuskan lebih dahulu sebelum masalah ditemukan. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.